Saya masuk Islam Ya, setelah masuk karena Islam. saya cinta sama Yesus. Yesus itu pas saya baca di Alkitab, dia bukan Tuhan, dia nabi dan rasul. Dia nabi dan rasul, Bu, bukan Iya, Tuhan. iya. Terus habis itu saya kecintaan sama Yesus Kristus. Yesus suruh saya beriman kepada Rasulullah, Nabi Muhammad, nabi yang terakhir. Bahkan semua rasul itu agamanya itu Islam, semua nabi dan rasul menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan Yesus Kristus itu agamanya yang pasti Islam. Bahkan dulu saya pernah menghina jilbab dan cadar waktu dulu. Ini ada nih, menghina jilbab dan cadar waktu dulu. Saya pikir orang yang pakai jilbab dan pakai cadar itu orangnya nggak modern dan lain sebagainya. Kok panas-panas masih bisa pakai jilbab, pakai cadar apa segala macam. Kan Indonesia tuh negara Asia Tenggara yang lain kan tropis iklimnya. Kok pakai cadar apa segala macam. Dulu saya belum mengerti negara-negara Arab dan lain sebagainya ya. Dulu waktu itu belum waktu itu. Terus habis itu nggak lama terus ternyata saya baca di Alkitab lagi, Yesus Kristus punya ibu namanya Bunda Maria. Dia bercadar, dia pakai nikob, pakai cadar. Bayangin, dia nggak disalib dan lain sebagainya. Dan hanya diutus untuk di mahkotanya itu tertulis pasti dari saat itu namanya Petrus, namanya muridnya Yesus itu dituliskan inilah yang ajak orang Yahudi, dan hanya untuk Bani Israel, orang Palestina pada zaman itu, nggak untuk semua umat. Hanya untuk semua umat itu Rasulullah doang, Nabi Muhammad. Makanya saya masuk agama Islam, langsung beriman dan Nabi Muhammad dan masuk agama Islam. Terus setelah masuk Islam kan sebelumnya kan kacau gitu kan ya, perasaannya depresi, tidak tenang hidupnya. Terus setelah masuk Islam itu jauh banget, ketenangan luar biasa. Walaupun diintimidasi dulu pertama-tama sama orang tua, wajar lah, namanya juga orang berubah. Orang berubah kan pasti kan itu susah dulu baru nanti senang di akhir-akhir. Kan segala sesuatu kan tergantung akhirnya, kata Rasulullah. Segala sesuatu amalan itu tergantung akhirnya, bukan gimana di awalnya, di akhirnya. Segala sesuatu yang buruk awalnya pasti baik, tapi akhirnya nanti buruk. Dan segala sesuatu yang baik itu awalnya buruk dulu, nanti pasti akhirnya baik. Kan Mas Mario kan tahu ya, di Kristen itu boleh minum boleh minum alkohol, terus boleh makan babi gitu-gitu kan ya. Sedangkan dan ibadahnya pun cuma 1 minggu sekali gitu. Bukan kan. 1 minggu sekali lagi, saya Katolik cuma setahun 4 kali. Setahun 4 kali? 4 kali, beneran. Nggak bohong saya. Sedangkan kalau di Islam kan sholatnya 5 waktu gitu kan, setiap hari 5 kali. Terus nggak boleh minuman alkohol, gak boleh makan babi, terus harus puasa juga kan ya. Iya. Berarti kan otomatis lebih susah di Islam dong daripada di Kristen gitu. Tapi kenapa kok Mas Mario masih tetap bertekad menjalankan agama Islam yang tidak mudah? Nah, saya bertekad dong karena saya ingin masuk surga. Jelas agama Katolik itu coba aja sekarang cari sekarang di Bible atau dan lain sebagainya. Ada nggak sekarang? Aku tantang nih umat Katolik nih, khususnya Kristen Katolik nih, bukan Kristen yang lain ya, yang Katolik nih. Ada nggak yang bisa menghafal Bible-nya? Nggak sih, nggak bakal ada. Satu bait aja, tantang nggak ada yang bisa menghafal Bible-nya di luar kepala. Terus tambahan satu hal lagi. Apakah Yesus pernah memerintahkan agama Katolik? Orang Yesus aja di Alkitab aja tidak tahu. Menahu kok soal Vatikan. Orang-orang Katolik jalan-jalannya ke Vatikan. Pasti kalau jadi pastor dan lain sebagainya, mana ada. Yesus Kristus kan suruhnya kemana? Haji dan umroh ke Palestina pada waktu itu. Dan udah dipindahin kiblatnya yang kedua yang sekarang ke Arab Saudi untuk umroh dan haji. Ke Makkah dan Madinah. Dan waktu dulu ke Palestina itu Masjidil Aqsa, dan sekarang ke Makkah dan Madinah. Sekarang mana ada ke Vatikan. Yesus Kristus saja tidak menahu soal Vatikan. Dan tidak ada perintah untuk beragama Katolik. Tidak ada. Satu hal, tidak ada perintah untuk beragama Katolik. Karena Yesus agamanya tauhid dan dia pasti Islam. Iya, benar-benar. Ya, Islam, bukan Katolik. Iya. Waktu Mas Mario memutuskan untuk masuk Islam, terus kan sudah bersahadat tuh. Respon orang tua itu bagaimana pertamanya? Ini pertama nih, saya waktu dulu kan waktu dulu sama kakak saya pernah mau diajak ke Jepang sama waktu dulu kan transit ke Malaysia. Waktu dulu saya naik pesawat Air Asia tahun 2016 waktu dulu mau berangkat, saya ketahuan kedapatan saya mau bawa Al-Quran ke Jepang waktu dulu. Kenapa kau bawa Al-Quran? Ke Jepang ke Malaysia, waktu dulu Malaysia sama Jepang waktu dulu situ. Kenapa mau bawa Al-Quran? Karena saya mau bisa baca Al-Quran dan terjemahannya waktu dulu masih pakai Al-Quran saku. Waktu dulu kecil zaman dulu. Iya. Saya waktu dulu minusnya juga belum parah waktu dulu. 2016 itu waktu dulu saya. Berarti awalnya itu masih sembunyi-sembunyi gitu? Iya, masih sembunyi-sembunyi 2 bulan lebih.
2 bulan lebih saya nyari sampai ke Bekasi, kemana-mana masjid. Akhirnya barulah saya dapat informasi ada masjid yang terdekat namanya Islamic Center yang di Koja. Saya jalan kaki waktu dulu dari rumah Kelapa Gading ke sana. Waktu dulu awal-awal bersyahadat. Pertama sekali dan masih canggung waktu dulu ke luar negeri, belum pernah pengalaman ke luar negeri. Dan waktu itu 2016 saya mau bawa Al-Quran, orang tua saya marah. Orang tua saya marah banget, Al-Quran saya dibanting. Sampai saya dibilang, katanya nanti kamu bisa dicuci, otak kamu teroris. Dan lain sebagainya. Lagi gencar-gencarnya ISIS. Bu, ini yang Islam yang khilafah apa itu? Orang tua saya nggak suka, katanya saya nanti ngebom orang, begalin orang, apa segala macem, bunuh orang. Orang tua saya nggak suka sama saya. Awal-awal papa saya marah luar biasa. Kalau mama mungkin masih agak nerima, papa saya agak keras dong, nggak mau saya masuk agama Islam pertamanya. Terus saya bilang nggak begitu pak, Islam nggak seperti itu pak, apa salah duga dan lain sebagainya. Terus akhirnya perlahan-lahan sampai saya marah-marah akhirnya sama orang tua. Akhirnya waktu dulu. Untung kakak adik saya bisa menerima belakangan. Akhirnya sama mama udah bisa nerima sama kakak adik. Yang duluan yang cowok, yang cewek lama-lama menerima. Sekarang malah mereka, alhamdulillahnya mereka belum mau masuk Islam tapi udah belajar Islam semua. Masya Allah. 3-tiganya sama kakak saya yang cewek nih. Udah pada ngerti semua. Berarti Ada yang sekolah di Cina, ada yang nikah sama orang bule. Ada saya nikah sama orang bule yang cewek. Yang cowok udah sekolah di Cina tapi kuliah di Cina tapi balik ke Jakarta dulu untuk skripsian. Kakak saya tinggalnya di Jepang sekarang. Ya itu tadi mau pergi ke Malaysia apa segala macam waktu dulu. Dimarahin sama orang tua saya nggak gampang. Pertama-tama awal-awal saya masuk agama Islam dan semualah kakak saya lah, adik-adik saya lah dan lain sebagainya sekarang udah bisa nerima apa adanya, alhamdulillahirabbil alamin. Allah kasih jalan. Waktu Kan itu perintahnya ada kan nggak sih? Tunggu dulu kan. Iya.